10:30 malam ini. Didukung oleh Move on to Top Mochaccino Double Shot. Double nikmatnya. Selamat malam pemirsa. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat LPEM Universitas Indonesia UI memperkirakan pertumbuhan ekonomi atau PDB Indonesia di triwulan kedua tahun ini masih akan ada di bawah 5%. Setelah prediksi pertumbuhan triwulan pertama yang di 4,94% ternyata meleset karena pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan pertama tercatat 4,87%. LPEM UI menyebut tren ini menunjukkan ekonomi nasional mulai kehabisan bahan bakar, tidak lagi tergantung faktor musiman. Pemerintah berusaha mendongkrak pertumbuhan ekonomi dengan meluncurkan sejumlah stimulus dengan yang paling baru relaksasi penggunaan hotel untuk rapat pemerintah. Akankah upaya itu berhasil mengangkat ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5%? Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Top Ekonomi, sekuat daya di atas 5. Perekonomian Indonesia tengah dalam tekanan berat. Capaian target di atas ambang psikologis 5% semakin sulit diwujudkan. Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat LPEM UI dalam Indonesia Economic Outlook kuartal 2 2025 memprediksi pertumbuhan hanya 4,9%. Kajian LPEM UI menyebut struktur ekonomi nasional mengalami pelemahan dan tekanan eksternal memperburuk prospek makroekonomi. Tekanan eksternal yang dimaksud adalah dampak kekhawatiran akan perang dagang besar yang memicu ketidakpastian dan gejolak di pasar global. Risiko konflik dagang masih tinggi dan dapat berdampak negatif bagi Indonesia, seperti terganggunya aliran investasi, perdagangan, meningkatnya inflasi impor, depresiasi rupiah, tekanan fiskal, dan tentu saja perlambatan ekonomi. Selain pelemahan daya beli, menyusutnya kelas menengah, LPEM UI mencatat banyak subsektor manufaktur yang tercatat menahan ekspansif yang berujung pada tertahannya pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sebenarnya sudah berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi triwulan 2 atau kuartal 2 2025 di kisaran 5% dengan memanfaatkan momentum liburan sekolah pada bulan Juni-Juli 2025 melalui pemberian berbagai stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi domestik. Namun segala upaya tersebut belum menunjukkan efek optimum untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Termutakhir, pemerintah meluncurkan 5 stimulus ekonomi yang berlaku mulai 5 Juni. Stimulus itu meliputi diskon transportasi, diskon tarif tol, penebalan bantuan sosial bagi kelompok rentan, subsidi upah pekerja dengan gaji di bawah upah minimum, dan memperpanjang diskon jaminan kecelakaan. Kementerian Dalam Negeri juga mencoba melonggarkan aturan yang sebelumnya melarang kegiatan rapat pemerintah daerah di hotel. Tren tak kunjung tembus 5% sejak realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal 1 sebesar 4,87% merupakan ancaman stagnasi ekonomi. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai pelemahan ini bukan sekedar akibat global, tetapi lebih pada terjadinya kegagalan domestik melakukan transformasi struktural, ketidakpastian belanja fiskal, minimnya dorongan produktivitas sektoral, dan stagnansi investasi swasta masih wait and see. Dan pemirsa, malam ini di Studio 1 Metro TV telah hadir bersama saya 3 orang narasumber. Yang pertama di sebelah kanan saya adalah peneliti senior dari LPEM UI, Fit Adrison. Pak Fit, Mas Fit, selamat malam. Selamat malam, Bang Leonard. Terima kasih sudah hadir. Lalu juga telah hadir bersama kita di sebelah kiri saya, Sekretaris Jenderal dari PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Maulana Yusran. Pak Alan, selamat malam. Kembali hadir ya. Kelihatannya sudah gembira karena hotel sudah mulai akan ramai lagi. Iya, paling tidak sudah mulai punya nafas. Sudah mulai ada nafas. Dan juga telah hadir bersama kita pemirsa di Studio Metro TV, juru bicara kepresidenan dari Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Mas Fitra Faisal. Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam, Bung Leo. Baik, kita akan bertanya dulu ke Mas Fit. Mas Fit, kalau LPEM UI selama ini yang saya tahu adalah selalu mengatakan ya adalah ya dan tidak adalah tidak. Kalau kita melihat bahwa tadinya memprediksi di triwulan pertama pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,94 jadi 4,87 ternyata di triwulan kedua yang nanti akhir bulan ini akan kita akhiri, kira-kira kita bisa menyentuh 5%
atau tidak? Memang agak berat untuk menjawabnya itu, tapi mungkin saya jelaskan dulu sebagai akademisi landasan teorinya dulu. Sebetulnya semakin berkembang satu negara, memang pertumbuhan ekonomi itu akan cenderung semakin kecil. Oke. Ya. Jadi ibaratnya kayak akselerasi mobil. Akselerasi mobil itu kalau dari 0 sampai 60 itu sebentar, tapi 60 ke 100 itu lebih lama. Jadi memang secara natural pertumbuhan itu akan semakin melambat. Oke. Nah, jadi ketika kita ngomong 5%, itu memang bisa dikatakan natural growth kita sekitar seperti itu. Autopilot 5%? Bisa dikatakan seperti itu, ya. Tapi kalau kita mau meningkatkan, maka harus extra effort. Extra effort. Harus extra effort itu bagi saya sih bahasa sederhananya kira-kira kayak gini. Gimana sih cara menumbuhkan ekonomi itu? Ekonomi itu ada dua sisi, ada konsumen, ada produsen. Yeah. Ketika itu konsumen punya kemampuan belanja dan dia yakin dia akan spend. Uang itu akan mengalir ke dalam perekonomian, itu akan menggerakkan perekonomian. Dari sisi produsen, ketika mereka yakin bahwa kondisi ini bagus, mereka akan invest. Uang juga akan mengalir. Jadi yang paling penting adalah tumbuhkan kepercayaan bagi masyarakat sehingga ada keinginan dari pihak pelaku ekonomi untuk spend. So balik lagi terkait dengan 5%, apakah tercapai atau enggak nanti bisa kita lihat. Cuman memang kalau saya lihat dari datanya, biasanya di kuartal 1 itu lebih rendah dibandingkan dengan kuartal 4 sebelumnya. Oke. Nah, pengecualian di 2025 kita kuartal 1 itu lebih rendah dibandingkan dengan kuartal 4 tahun lalu di 2024. Ya. Oke. Artinya ada sesuatu di sini. Nah, pas pada saat masuk ke kuartal 2 ada tekanan eksternal, yaitu dari dimulai dengan perang dagang. Perang dagang Trump. Nah, ini tentu punya potensi bisa menurunkan pertumbuhan. Jadi pertanyaan saya kembali lagi saya ulang, Mas Fit, di akhir triwulan kedua, artinya akhir semester pertama atau first half tahun ini, sampai tidak 5% pertumbuhan nasional Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia? Kalau saya akademisi harus menjawab berdasarkan exercise. Oke. Ya, jujur saya masih belum melakukan exercise. Ya. Oh belum? Belum, jujur aja. Ya, saya nggak mau come up dengan something gitu, nggak. Tapi bahwa kemungkinan besar sekitar 5% atau di bawah sangat besar kemungkinannya. Oke, 5% atau di bawah? Di bawah. Oh malah di bawah 5%? Di bawah 5%. Jadi 5 tidak tercapai? Karena dibandingkan dengan kalau di kuartal 2 sekarang itu kan faktornya tuh lebih banyak, ada eksternal. Ada eksternal, terus kemudian even dibandingkan dengan yang kuartal 1 kemarin itu masih belum ada perang dagang, tensi yang masih belum ada, itu kita 4,87. Oke. Tentunya dengan kondisi eksternal sekarang ada kemungkinan bisa lebih rendah. Mas Fitra membagi kepercayaan yang sama dengan Mas Fit atau lebih optimis melihat ekonomi di triwulan kedua atau semester pertama tahun ini? Iya, Pak Fitra Adrianson ini guru saya, jadi tentunya apa yang kita pelajari sama ya. Termasuk apa yang tadi Pak Fit sampaikan mengenai kondisi steady state, bahwa kondisi kita sebagai ekonomi yang sudah bertumbuh besar, pastinya akan ada hambatan-hambatan, constraint-constraint untuk bertumbuh lebih cepat. Tetapi steady state itu dalam beberapa peristiwa empiris itu bisa didorong oleh tadi yang disampaikan oleh Pak Fit adalah extra effort. Nah, oleh karenanya kenapa pemerintah itu ada di sini adalah untuk melakukan extra effort itu. Bagaimana bisa breaching lebih dari 5%. Nah, kalau kita bedah di kuartal pertama ya, itu memang cuma tumbuh 4,87%. Nah, salah satu kalau kita bicara pertumbuhan sektoral yang perlu dibenahi adalah salah satunya dari sisi sektor manufaktur yang tumbuh cuma 4,55%. Pabrik itu ya? Industri? Ya, betul. Nah, itulah yang kemudian harus kita muruskan dan itu merupakan bagian dari asta cita, industrialisasi, dan itu adalah fokus dari pemerintah ke depan. Dan pemerintah sudah menyadari bahwa di kuartal pertama ini memang pertumbuhannya suboptimal. Juga kalau kita bandingkan ya kuartal 1 tahun ini dan kuartal 1 tahun lalu, pertumbuhan atau growth dari belanja
pemerintah itu cuma tahun ini bahkan tidak tumbuh, ya, terkontraksi 1,38%, dan kuartal 1 tahun lalu itu 20%. Ada aktivitas front loading. Nah, oleh karenanya pemerintah berusaha untuk melakukan normalisasi pertumbuhan ekonomi itu kembali lagi ke level yang sebenarnya 5%. Karena average growth dari 10 tahun terakhir, kalau kita exclude pandemic times, pandemi itu dikeluarkan, itu cuma itu 5,07%. Artinya untuk kembali ke level yang sama tadi 5%, itu sebenarnya tinggal pantikan sedikit saja. Nah, yang dipakai pemerintah apa untuk mengembalikan tadi itu? Nah, makanya seperti pembahasan kita pekan yang sebelumnya, kita bicara mengenai paket stimulus, ya. Ada 5 stimulus yang dilakukan oleh pemerintah yang akan digelontorkan, 24,4 triliun rupiah sebagai add-ons, karena kita melihat juga ada potensi pelambatan ekonomi akibat tekanan eksternal, dan oleh karena perlu ada add-on itu. Dan kita lihat bagaimana melindungi yang kelas bawah, bansos dengan 11,9 triliun, dan itu untuk 18,3 juta penerima manfaat. Kemudian ada bantuan subsidi upah untuk di bawah 3,5 juta rupiah, itu 10,73 triliun. On top dari itu, yang terkait juga nanti bidangnya Pak Maulana adalah diskon untuk sektor transportasi darat, laut, dan udara. Yang secara empiris itu memiliki keterkaitan antar sektor, terutama yang paling dominan juga keterkaitan ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Diskonnya bulan Juni dan Juli, ya? Betul, itu memanfaatkan liburan sekolah, yang memanfaatkan momentum, ya, prioritasnya di situ. Nah, kalau kita lihat tadi seperti yang Pak Fit sampaikan, ya, kan ada supply, ada demand. Dan kita bicara untuk bagaimana Richard Thaler dulu berbicara mengenai pemantik nudge, ya, bagaimana memantik demand, memantik kepercayaan. Karena sentimen di bulan Maret itu indeks kepercayaan konsumen cuma 121. Bukan karena tidak ada duit, tapi karena agak kurang kepercayaan untuk spending. Dan untuk itu maka demand ini dinaikkan. Dan ketika demand itu dinaikkan, maka ada potensi kemampuan industrial itu juga akan meningkat. Sebagaimana yang terjadi di semester pemerintah melihat di akhir triwulan kedua, second quarter atau first half, akhir Juni bulan ini, akan sampai 5% pertumbuhan ekonomi kita, atau seperti yang tadi disampaikan Mas Fit, below that lah, di bawah itu lah. Ya, kita akan usahakan. Asesmen dari Kementerian Keuangan sebenarnya tanpa adanya stimulus ini itu cuma 4,55%. Tapi dengan ada stimulus ini harapannya, ya, meskipun memang kalau dari sisi ukuran ini tidak terlalu besar, 24,4 triliun. Tapi ketika dimanfaatkan masuk ke sektor prioritas, asesmen dari Kementerian Keuangan itu minimal 4,9%. Tapi kita masih bisa usahakan untuk sampai 5%. Baik, Mas Maulana, kalau tadi kan ada dari 5 stimulus itu ada 2 atau 3, ya, yang untuk diskon perjalanan. Itu kan dilakukan di bulan Juni dan Juli. Kita sudah masuk bulan Juni, masih tunggu 1,5 bulan lebih lagi. Tapi sudah mulai terasa tidak dampak dari diskon perjalanan itu kepada industri hotel, restoran yang Anda geluti? Ya, tentu kalau menjawab itu saya akan lihat gini, kita kan sebenarnya dari Mei ke Juni itu sebenarnya sudah melalui beberapa kali, saya rasa setiap 2 minggu tuh ada libur panjang tuh, ada cuti bersama. Iya, tanggal merah. Nah, yang kita lihat kemarin terakhir pada saat Idul Adha saja, itu impactnya hampir nggak ada tuh libur panjangnya. Saya nggak ngomongin, nggak terkait okupansi, ya, hampir dikatakan tidak ada. Di tol Cikampek kemarin macet panjang loh katanya, tapi setelah kan itu. saya bicaranya akomodasi. Nah, saya bicara akomodasi. Ini akomodasi okupansinya secara nasional itu impactnya nggak terlalu terlihat ada lonjakan. Biasanya kan kalau libur panjang itu paling nggak ada 1 hari, 2 hari itu yang lonjakannya cukup meningkat dibandingkan hari biasa. Untuk hotel maksudnya, ya? Untuk hotel. Nah, kemudian yang kedua, tentu apa yang diberikan oleh pemerintah, insentif untuk yang ditujukan untuk libur sekolah, itu memang kita sambut baik, karena memang setiap tahun itu sebenarnya ada 3 event yang kita tunggu-tunggu. Satu Hari Raya, Idul Fitri, kemudian Nataru, Natal Tahun Baru, dan yang ketiga adalah libur sekolah. Nah, cuman kan tantangan untuk pergerakan domestik itu kan sebenarnya untuk liburan ini adalah daya saing kita dengan luar negeri. Tujuan wisata di luar negeri? Ya, karena gini, karena masalah harga tiket kan selalu masih menjadi isu. Tiket pesawat, ya? Tiket domestik pesawat, ya. Itu selalu menjadi isu. Tapi kalau misalnya untuk sekitaran... Bukannya sudah didiskon, Mas, sekarang, Mas? Jadi bisa bersaing dengan katakanlah pesawat Jakarta-Singapura, jadi bisa disaingi gitu harganya, murahnya begitu? Kita lihat nanti, Mas, apa benar terjadi. Karena kan kalau tipikal traveler kita kan selalu
perlu experience, apalagi yang muda-muda nih. Mereka akan lebih memilih keluar dibandingkan mereka traveling di domestik. Ini yang kondisi realnya kan seperti itu. Tapi bukan berarti yang perjalanan overlandnya misalnya kan tol kita udah ada ya. Itu juga pasti akan meningkat di situ. Dan itu ekspektasi kita peningkatannya dari situ. Apakah kemudian yang dilakukan pemerintah saat ini belum berdampak? Tapi ada satu lagi yang nanti saya akan tanyakan juga ke Pak Maulana terkait kelonggaran untuk menggunakan hotel sebagai tempat rapat. Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.